Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang lagi di podcast Sabar Sanlat Barokah Ramadan SMA PGI 2 Bandung 2026. Yang mana podcast ini merupakan ruang ngobrolnya anak muda yang pengen hidup tetap chill tapi tetap dekat sama Allah. Bareng saya Muhammad Hilmi Naufal selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita dari hal-hal yang bikin jauh dari Allah ya. Atau kalau mungkin kalian merasa lagi hektik, merasa lagi ada masalah, kesusahan, atau apapun itu, yuk dengerin aja podcast ini dengan santai karena di sini kita akan slow talk sambil merecharge iman tentunya. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dekat banget sama hidup anak muda, yaitu temanya tentang ngaji bareng sahabat, belajar agama lewat circle yang positif. Topik ini tentunya sangat dekat sekali dengan kehidupan anak muda atau mungkin yang sekarang lagi boomingnya adalah Gen Z, sorry anak-anak. Nah, tapi mungkin topik ini jarang dibahas gitu. Nah, insya Allah sekarang kita hadirkan narasumbernya yang akan berbagi mungkin insight atau pengalamannya, karena luar biasa Masya Allah bahwa narasumber hari ini tuh dia sekolah di Mesir, yang jadi tentunya mungkin akan berbagi pengalaman seperti apa sih pergaulan atau circle yang baik itu sehingga membentuk pertemanan yang saling mendukung terhadap ukhuwah Islamnya. Nah, hari ini tentunya saya nggak sendirian, saya kedatangan tamu dengan Bapak Ustadz Rona Rohmana LC. Beliau merupakan guru PAI di SMP Tunas Unggul. Assalamualaikum Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Terima kasih juga Ustadz sudah menyempatkan hadirnya untuk hadir di sekolah ini tentunya, yang mudah-mudahan kita bisa berbagi insight gitu Ustadz ya. Tapi Ustadz mohon maaf sebelum mungkin kita nanti akan lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk pencet tombol subscribe, lonceng dan share-nya. Jangan lupa juga untuk di like, karena mudah-mudahan share kalian itu nanti membantu terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan itu tersebar dengan luas. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk halayak umum juga. Nah, Ustadz, jadi tadi seperti tema yang tadi sudah dibahas ya, katanya itu ngaji bareng sahabat. Bagaimana sih pertemanan yang baik itu saat ini untuk menciptakan circle yang baik lah gitu, untuk sama-sama untuk berbaik itu seperti apa sih Ustadz? Baik, sebelumnya mungkin terima kasih ya, saya sudah diberikan kesempatan buat hadir di sini. Saya sampaikan salam dulu untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Disclaimer dulu nih, ya sebagai ustadz ada Oh, nanti bisa sambil gitu ya. Bisa panggil akang atau apa gitu ya, karena memang secara keilmuan saya sepertinya belum sampai ke derajat panggil ustadz. Alhamdulillah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana pertemanan yang baik gitu ya, atau circle mungkin kalau zaman sekarang itu dibilangnya circle gitu. Nah, sebenarnya untuk circle yang baik itu sendiri apa ya, kan Allah sudah menegaskan ya dalam Quran surat At-Taubah surat ayat 119 kalau tidak salah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi Allah di sini menjelaskan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan ternyata tidak sampai di sana. Kunu ma'as-shadiqin katanya. Kunu ma'as-shadiqin artinya ya, dan jadilah untuk bersama gitu ya. Jadilah untuk bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik gitu ya. Jadi ternyata banyak orang yang mengira untuk keimanan itu urusan pribadi masing-masing gitu ya. Ya sudah, aku sholat ya sholat gitu ya, nggak sholat ya nggak sholat, bukan urusan kamu. iya betul. Pacaran kayak mau apa ya, apa istilahnya, ya urusan saya, bukan urusan kamu. Masalah iman itu masalah saya dengan Tuhan saya. Iya. Seperti itu ya. Nah, ketika itu dipahami secara secara sempit seperti itu ya, memang betul mungkin gitu ya, untuk
keimanan adalah urusan pribadi masing-masing, tapi kita perlu mengingat bahwa keimanan itu dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh dengan siapa kita berteman. Karena apa? Diri kita itu terbentuk gitu ya, terbentuk oleh lingkungan kita secara tidak sadar gitu ya. Tingkah laku kita, pola pikir kita, cara kita berbicara, semuanya akan dipengaruhi oleh teman-teman yang ada di sekeliling kita, gitu. Dan Rasulullah menegaskan kita ingat satu hadis, mar'u ala dini ala dini khaliluhu, gitu ya. Ala dini khalilihi gitu ya. Falyanzur man yukhalil. Jadi seorang manusia atau seorang insan gitu ya, kita itu akan dipengaruhi agamanya gitu ya oleh temannya, oleh lingkungan di sekitarnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Maka kita sering mendengar kan orang yang sering bergaul dengan pandai besi, gitu ya, kita akan tercium baunya. tercium bau besinya gitu ya. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, ya mungkin kita akan kecipratan harumnya seperti itu ya. Ini istilah-istilah yang sudah lama sekali kita sering dengar gitu dan ini ternyata memang sangat mempengaruhi dan ini relate sekali Ustaz dengan pengalaman gitu ya. Iya. Karena saya tadi dikatakan dari Mesir sebenarnya kan tidak ujung di Mesir gitu. Tidak ujung-ujung langsung dari Mesir tidak gitu. Saya juga ada proses tahapan-tahapan kemudian fase-fase di mana saya berteman dengan banyak circle gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi gitu ya. Di masa SMA seperti apa, mungkin seperti itu ya. Di masa setelah SMA, karena saya ada jeda dulu saat sebelum masuk kuliah. Oh, ngapain dulu tuh, San? Ada jeda dulu tuh. Nah, jedanya ini lumayan random gitu ya. Ada juga pertemanan di sana seperti itu. Setelah itu pergi ke Mesir, di sana juga ada pertemanan lagi dan kemudian ya terjadi circle lagi. Sekarang pulang dari Indonesia dari Mesir ke Indonesia juga akhirnya membentuk circle baru lagi. Dan ini semuanya benar-benar istilahnya apa ya? Membentuk pribadi yang memang sangat terpengaruh oleh lingkungan gitu. Contohnya misalnya katakanlah mungkin ya saya waktu SMA gitu ya, ketika kita SMA ada istilahnya pacaran atau apa gitu ya. Kan kalau teman-teman semua pacaran sudah otomatis kita tuh juga kayak aneh sendiri. Kok saya enggak ya gitu. Jadi kayak kita panas gitu ketika lihat orang pacaran seperti itu. Nah itu pasti ada seperti itu. Nah ketika di Mesir misalnya, di Mesir orang-orang hafal Al-Quran itu udah biasa. Ketika dia tidak hafal Al-Quran misalnya, wah aku udah hafal ya. Gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi gitu. Orang suka bola misalnya, orang suka bola di circle-nya. Kalau dia gak suka bola, itu gak nyaman. Iya betul. Dia gak nyaman. Orang lain ngomongin tentang MU misalnya, Madrid, Persib lah, Persib dan sebagainya gitu ya. Kalau dia gak dia akan otomatis tidak nyaman dengan circle itu, atau dia akan berusaha untuk juga menyukai bola biar bisa bertahan dengan circle itu. Jadi benar-benar sampai segitunya gitu si pertemanan itu. Bahkan ada untuk anak-anak yang baru dewasa gitu ya, dewasa pas awal mungkin di SMA atau SMP ke SMA itu ada masa di mana kita ngerasa teman adalah segalanya. Iya betul. Teman adalah segalanya, bahkan orang tua juga tidak didengar. Ada fase seperti itu, mungkin saya juga pernah ngalamin gitu ya. Rela seperti apa bersidang bohongan kita bilang ke orang tua gitu ya, hanya agar bisa bersama teman misalnya. Kita rela untuk meninggalkan orang tua kita demi teman-teman kita, bermain sama teman-teman. Ini sangat mempengaruhi sekali. Maka ketika kita jauh dari rumah, ketika kita tidak terkontrol gitu ya oleh orang, maka yang akan bisa mempengaruhi pertemanan. Malah yang lebih parahnya lagi, nasihat orang tua itu nggak didengar, malah temannya yang didengar gitu ya. Dan itu pasti semua orang mengalami gitu. Soalnya kalau misalkan udah kata teman saya gini gitu, mama nggak tahu sih gitu ya. Jangan kuno orang. Iya betul. Bukan zamannya. Iya. Meskipun betul bukan zamannya, tapi istilahnya orang tua itu apapun yang disampaikan adalah kasih sayang, ingin menjaga kita gitu kan.
Iya betul. Ya. Lalu kalau gitu Ustadz, memang apa aja sih kalau mungkin yang Ustadz rasakan kan karena Ustadz sudah merasakan dua budaya lah gitu ya, yang berbeda budaya di Indonesia seperti apa, di Mesir seperti apa. Keuntungan kalau ngaji bareng ada teman atau dibanding sendiri itu apa kira-kira Ustadz? Sebenarnya gini, orang itu kan beda-beda ya. Hmm. Jadi ada yang memang dia bisa apa beriman sendirian gitu ya. Untuk di fase-fase awal dia udah bisa belajar sendiri gitu ya. Terus kemudian apa ngaji sendiri, ngulik sendiri gitu ya. Paling berguru satu dengan satu atau dua orang seperti itu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Tapi hanya sedikit. Iya. Jadi memang untuk apa ngaji begitu ya. Ngaji misalnya kita bikin halakoh-halakoh Quran atau kita jangan Quran aja lah misalnya dengan yang lain dengan baca buku dan sebagainya. Memang ketika ada pertemanan itu berbeda. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling beradu argumen begitu ya. Kemudian kita bisa berpendapat tentang apa yang kita baca, kita pahami. Jadi eh saya cerita pengalaman aja ya Iya, gitu ya. Mang Ustadz. Dulu kita kalau kuliah di Mesir itu saya kan nggak ada apa ini jujur-jujuran aja gitu. Kita nggak ada absen ya. Ini Oh iya. umum ya. Di Mesir tuh nggak ada Oh absen. gak ada absen Nggak ada kayak. absen kayak di kita gitu. Kalau sekarang mungkin ada ya mungkin gitu. Tapi kalau dulu S1 itu tidak ada absen. Jadi banyak sekali yang tidak kuliah, tidak masuk Oh. maksudnya, tidak masuk ke kampus Mm-mm. untuk ikut kuliah bersama dosen. Karena dirasa ya banyak ya, ada orang yang beranggapan kurang efektif gitu ya, karena satu Oh, dosen untuk ratusan orang dosen. begitu ya, karena seperti kolosium mungkin atau apa gitu ya, auditorium lah gitu Iya. seperti itu. Atau Eee, jadi ya banyak yang tidak masuk gitu. Nah, apa yang kita lakukan, kita pelajari buku yang menjadi modul gitu ya, atau jadi sumber ajarnya dosen, kita pelajari. Kalau sendirian, kita bingung, kita nanyanya ke siapa, Iya betul. ya. Nah, kalau kita ada teman, kebetulan memang kalau di Mesir saya kan bersama teman-teman nih, di tahun pertama karena kan tahun kedua udah nikah. Jadi Oh. tahun pertama tuh ada apa, ada teman gitu ya, jadi kita kalau nggak tahu kita bisa bertanya. Hmm. Inilah keuntungan salah satunya kita punya teman yang memang satu circle gitu, Iya. kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji. Ketika teman kita nggak tahu, kita bisa menjelaskan apa yang kita tahu. Kalau kita sama-sama nggak tahu misalnya, kita bisa saling mencari referensi dari yang lain, seperti itu. Ini tentu saja akan menambah semangat kita. Ketika kita ingin malas-malasan, teman kita baca, Iya. kayak kita juga kayak apa sih kita gabut sendiri gitu. Orang lain pada baca, Iya. pada ini pagi-pagi misalnya subuh-subuh mereka sudah bangun gitu ya, pada sholat, pada kita gak pernah diajak misalnya. Hmm. Tapi melihat mereka melakukan sholat tahajud apa, akhirnya kita malu sendiri ya kita kebangun juga. Gitu. Iya. Kita kebangun juga ya. Kita sholat juga akhirnya kebawa itu gitu. Kita murojaah kan kalau murojaah itu kita nggak tahu kadang apa yang salah Iya tapi betul. kalau ada teman ada Bisa yang dikoreksi mengingatkan ya. ada bisa mengoreksi seperti itu dan sebaliknya kita saling apa namanya bertukar pikiran apa yang bertukar pikiran gitu ya dengan teman-temannya dengan teman-teman seperti itu. Nah circle ini eh, apa ya mahal ya circle ini mahal ketika kita menemukan orang yang sefrekuensi dengan kita, sevisi, satu tujuan dengan kita, wah itu harus Iya. dirawat, harus dijaga. Enak lah ya nanti ke depannya. Tapi kan Ustadz sekarang itu banyak di kalangan Gen Z itu ya, banyak itu kayak ngerasa kalau misalkan wah teman-teman saya udah gaul nih, udah main apa dan segala macam lah. Kalau saya nggak ngikutin dia, saya nanti dianggap kuno lah atau dianggap nggak asik lah gitu ya. Yang sampai akhirnya kita itu ya ada di suatu circle yang nggak mendukung kita untuk beribadah gitu. Nah, apakah itu harus ditinggal begitu aja atau kita misalkan kita baik nih sendiri atau kita yang ngajakin mereka yang banyak mayoritas itu atau seperti apa Ustaz? Sebenarnya kan dulu circle-nya kita udah apa? Saya ingat ke sejarah gitu ya. Mm. Dulu kan ketika Rasulullah mengajarkan dakwah itu berdakwah di fase-fase awal di Mekah itu kan
circle-nya Rasulullah ya Abu Bakar, Iya, begitu betul. ya. Nah, yang memusuhi kan ada 2 Umar waktu itu. Iya, Ya, betul. ada 2 Umar yang memusuhi, tapi Rasulullah ya meminta untuk apa namanya, diajak meminta kepada Allah untuk diberikan 1 Umar, Iya, gitu betul. ya. Dan kita tahu bahwa Umar bin Khattab pada akhirnya ikut ke Masuk. circle Rasulullah, gitu ya. Nah, kalau kita balik gitu, ketika kita menjadi Umar, gitu ya, ya mungkin lihat circle itu kita bisa saja marah atau seperti apa, bahkan kan Umar mau menentukan darahnya Iya, Rasulullah betul. gitu ya waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada akhirnya melihat, circle yang baik, akhirnya tertarik begitu ya. Sekarang kebalikannya, ada satu circle yang buruk, begitu ya. Hmm. Circle yang buruk itu kita juga ingat sejarah juga, ketika Rasulullah ke Taif Taif Oh gitu ya, ya, betul. kan mau berdakwah ke sana Iya, gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh, bangsa Taif itu, mereka malah melempari, ya iya. kan, mencaci maki, sampai-sampai malaikat turun, "Mau nggak aku Aku turun ke gunung?" Gitu gunung ya. gitu ya. Rasulullah tidak memusuhi sekali ke-9, meskipun dia udah disakitin, tapi apa, mendoakannya. Pada akhirnya kita kalau baca sejarah lagi, yang berasal dari suku Taif ini, pada akhirnya menjadi para pejuang di Islam, Iya. gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya tadi ya, kalau kita melihat pertemanan atau satu circle yang kayaknya kurang baik deh, Hmm. tapi kalau aku gak ikutan, kayaknya kayak gak gaul gitu ya. Iya, bahkan dianggap cupu misalkan. Sebenarnya ini dilematis ya. Dilematis tuh begini, karena kalau kita tinggalkan langsung, gitu ya, mungkin kita juga kehilangan kesempatan buat beramal baik, mengajak mereka kepada kebaikan, gitu ya. Maka ketika itu terjadi, hal yang pertama kita bisa lakukan adalah kita mencoba untuk mengajak mereka menjadi ke jalan yang baik, Baik. jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Tapi kalau kita tidak mampu, gitu, kayaknya Susah susah nih. nih, gitu. Kayaknya susah nih, gitu ya. Tapi aku tahu kalau melakukan ini atau gabung sama mereka, aku pasti jauh dari Allah, gitu Hmm. kan. Jadi ya sudah, batasi. Yang kedua batasi. Batasi interaksi dengan mereka, gitu ya. Kalau kita bisa untuk menghindar ya menghindar. Tidak langsung meninggalkan, seperti itu. Pada akhirnya ya kalau tapi kita sambil mencari circle lain. Hmm. Nah, seperti itu ya, mengganti circle. Nah, ketika kita sudah ada circle yang lain, ya kita bisa perlahan meninggalkan begitu ya. Bergabung dengan circle yang baru. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajak orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk meninggalkan circle lama Oh iya, betul. dengan circle baru, Circle baru. circle baru gitu. Dihubungkanlah dengan kaum Ansor dan Iya, betul. sebagainya. Itulah yang menjadi apa? Ya cara mungkin ya. Kan Rasulullah juga dengan baik menasehati, mengajak. Udah gak bisa nih gitu ya. Dan udah kayaknya circle-nya udah apa bahasanya? Toxic gitu. Iya, udah toksik. Toxic gitu, udah nggak bagus lagi. Ya, gak ada cara lain selain meninggal, Iya, seperti betul. itu. Tapi kan tidak langsung. Iya, nggak langsung yang diputus gitu aja ya. Bahkan kalau kita tarik sejarah lagi mungkin sekelas Nabi Musa aja dia masih perlu bimbingan Iya. dari Nabi Khidir gitu ya kalau kita mendengarkan cerita-cerita. Berarti memang sebetulnya pertemanan circle itu ya sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu ya, terutama bagi akidah akhlak lah mungkin seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih Ustadz kalau misalkan kita itu pengen nih berubah jadi lebih baik, tapi kadang ada rasa minder di dalam diri itu sehingga kita bilang, ah mau ngaji tapi aku mah apa tuh udah gini nggak cukup baik buat ikut ngaji. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, ya kadang gitu ya, kita tarik contoh misalnya selain ngaji gitu ya, kita ada teman-teman yang suka main bola, bagus-bagus main bolanya. Kita diajakin, "Ah, aku mah udah kayaknya kalau diajakan bola juga paling ujungnya seperti apa," gitu ya. Apalagi ini, saya selalu menegaskan, saya juga kan karena ngajar ngaji ya, ngajar ngaji. Jadi ada anak-anak atau yang memang belum mahir dalam baca Al-Quran, saya tegaskan kepada mereka, ngaji apa, jangan malu untuk belajar ngaji, gitu ya.
malulah ketika Tidak bisa ngaji. sama ngaji Betul. gitu ya. Jadi saya tekankan itu gitu. Jadi apa ya, belajar agama itu bukan untuk orang-orang yang sudah baik gitu. Kalau kita merasa ingin perbaiki diri, minta sama Allah tunjukkan kemana kita harus belajar seperti apa. Nanti Allah akan bimbing, nanti akan Allah tunjukkan. Tiba-tiba ada player untuk kajian misalnya ya, ada apa tabligh akbar misalnya. Sekarang kan misalnya kalau di akhir bulan puasa tuh nanti biasanya juga banyak tabligh Iya, betul. akbar gitu ya. Malam nuzulul Quran dan sebagainya. Itu kan selalu ada pengajian-pengajian. Ya, itu mungkin petunjuk dari Allah gitu ya untuk kita dari menjauh doa kita untuk bisa masuk circle itu gitu. Meskipun kita mungkin merasa gitu ya, merasa belum baik. Ya, kita gak boleh justru merasa baik. Kalau kita merasa baik ya siapa ini juga gitu. Iya, betul. Pasti karena kita manusia kan ada salahnya. Jadi kita akan berusaha untuk baik, dan ketika melihat pertemanan yang dia mah mainnya ke masjid gitu ya, dia mah mainnya, ya kita harus ada cemburu gitu, kita ada cemburu. Dan ketika kita merasa kita belum pantas gitu ya, ya justru itu ujian dari Allah gitu. Bagaimana kita bisa bisa mendobrak itu gitu. Karena itu hanya pikiran saja ya, apa yang kita pikirkan belum jadi kenyataan, belum jadi. Coba dulu deh masuk dulu. Coba deh ikutan dulu ngaji seperti apa di sana, kayak gimana, nyaman atau enggak nanti aja setelah dicoba gitu. Nanti aja dicoba. Kalau nggak nyaman ya monggo nyari circle lain yang memang satu intinya gini kan, kalau circle itu ya pada prinsipnya kita masuk ke circle yang di sana itu ketika kita gabung di circle itu mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa tambah cinta kita kepada Allah. Kalau circle-nya sudah seperti itu, ya teknisnya mah terserah ya kegiatan seperti apa gitu ya. Tapi intinya circle yang baik itu kan circle yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan, jangan malu. Ikutan ke dalam kebaikan kita harus paksakan. Harus dipaksakan lah gitu ya intinya. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorang itu tidak merubahnya gitu ya Ustaz. Tapi bagaimana kalau sampai misalkan ada di circle kita itu atau teman kita itu yang bilang gitu ya Ustaz, kayak misal ya nggak apa-apa deh. Saya mah misalkan bahkan auzubillah ya sampai ada yang kalau sekarang itu kan sudah bermunculan lah gitu di media sosial kayak nggak apa-apa saya mah masuk neraka dulu nanti juga bakal masuk surga kok karena saya Islam. Kalau sudah ada orang yang kayak gitu di circle kita itu harus gimana Ustaz? Ya, yes. bukan kayaknya ini udah jauh nih gitu. Jadi memang tadi ya kembali lagi kita itu kan berteman itu mendapatkan kebaikan gitu. Dan Allah itu memberikan memberikan kita momen ya, baik itu momennya adalah mendengar perkataan beliau seperti itu misalnya, atau melihat apa, ya Allah ingin respon kita gitu. Allah ingin tahu respon kita seperti apa. Mau meninggalkannya, membiarkannya, ya silahkan. Itu pilihan, silahkan. Mau menasihatinya, itu juga silahkan. Tapi tadi kembali lagi pada kapasitas diri ya. Kalau seandainya teman sudah seperti itu, bahkan mungkin tidak melaksanakan sholat gitu ya, dan sudah jauh sekali gitu, ya kita harus sayang. Harus sayang sama, jangan ditinggalkan, teman saja. Tunjukkan kalau kita melakukan hal yang benar. Dia istilahnya melakukan hal yang buruk, ya kita tetap melakukan yang baik. Gitu. Mau seperti apapun, nggak ada yang tahu ya perubahan seseorang gitu. Iya, betul. Mau ya, kita kan sering lah gitu ya. Kalau saya tuh tahu seseorang, dia itu dulunya benar-benar katakanlah masih sangat jauh dari agama gitu ya, sangat jauh dari agamanya. Kemudian menikah, punya anak gitu ya, dan masih jauh dari agama gitu ya. Kalau misalnya ya boro-boro baca Quran gitu ya, boro-boro sholat gitu ya, jauh. Punya anaknya kemudian pada belajar agama gitu ya, gitu berubah. Masya Allah. Karena lihat anaknya ini, itu kan istilahnya mungkin pertemanan dengan kita waktu masih SMA atau mungkin masih
Ya bisa, tapi kan kita nggak tahu ya orang ini Iya. nantinya bakal seperti apa, gitu. Oh, berarti sebetulnya mah mungkin gitu ya suatu saat setiap manusia itu ada di fase Allah berikan hidayah untuk berubah. Cuman kitanya mau nggak sih ambil hidayah itu atau enggak gitu ya. Karena sesungguhnya kan yang membolak-balikan hati hanya Allah gitu ya. Iya, Tapi kalau misalkan kita nih Ustaz tadi meninggalkan circle yang buruk itu sebetulnya boleh saja kan ya. betul, boleh. Enggak yang kayak nggak boleh loh, harusnya kita terus ajak loh gitu. Boleh-boleh aja kan Ustaz? Boleh-boleh aja. Itu yang hijrah ke Madinah ya. Hmm. Tapi kan setelah Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah Rasul memang langsung memutus hubungan dengan Mekah? Kalau nggak salah kan enggak ya? Tidak, sama masih Ah, ada hubungan diplomatik dan hmm. sebagainya, bahkan minta izin buat masuk ke Mekah buat haji kan Oh gitu dan iya. sebagainya, seperti itu ya. Buat perjanjian dan segala Hubungan macam. hubungan Hmm. tetap dijalin dengan berbagai cara seperti itu ya. Jadi kalau bisa mah sebisa mungkin memang jangan ditinggalkan. Cuman kalau kapasitas kita memang tidak mampu, Iya, ada 3 kan Zat, awal. ingat hadisnya, apa, untuk merubah untuk apa, Oh, fayadhur aduh saya lupa, astagfirullah. yang Intinya, ubahlah dengan lisan ya gitu lisan ya, kalau tidak dengan bisa ya gitu, dengan kekuasaan, kemudian kalau tidak bisa ya dengan doa. qalbi gitu ya, dengan hati, dengan doa, adhaful iman, meskipun itu adalah selemah-lemahnya iman, kita membiarkan, mendoakan seperti itu. Jadi, ya kita ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, Iya. fabilisanihi, fabiqalbihi gitu ya. Jadi, kalau seandainya kita melihat satu kemungkaran atau misalnya kita melihat teman kita memang melakukan kesalahan, nah kita juga pasti ada melakukan kesalahan gitu ya, tapi sebisa mungkin kita ubah dengan apa, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita yang kita bisa gitu ya. Kalau tidak bisa ya kita dengan hati aja, doakan sudah, Doakan. tinggalkan, selesai gitu ya. Kalau dia datang untuk bersilaturahmi sebagai teman ya kita ajak gitu ya. Selama dia tidak membawa pada keburukan, Bukan. mungkin dia berbuat buruk ya kita nasihati, Iya dia ikut betul. atau tidak nanti Allah bagian Allah. Bagian Allah sebenarnya bukan urusan kita lah ya. Intinya mah kita mah ya merangkul, mencoba merangkul. Kalau kita udah di fase mendoakan berarti udah pasrah lah itu mah ya, udah gimana Allah gitu. Nah mungkin Ustadz yang menarik mungkin karena mungkin yang nonton pada saat ini di YouTube kita itu ada juga salah satu murid kita yang tertarik untuk kuliah ke Mesir. Kira-kira ada tipsnya nggak Ustadz? Bagaimana untuk mempersiapkan supaya circle kita yang sekarang itu bisa membantu kita nanti Nah, kuliah di sana atau gimana? jadi kalau kuliah di Mesir sebenarnya setiap tahun mungkin akan berbeda ya, berbeda apa, secara teknis gitu ya, secara teknis, persyaratan atau apapun itu sangat mungkin untuk berubah gitu. Karena ya di apa, kita diatur kan ya setiap kayak kita PPDB mungkinnya di SMP atau Iya. SMA PGI sekarang gitu ya, itu juga kan ada persyaratan-persyaratan yang terus diperbaharui gitu ya, setiap tahunnya pun juga sama dengan itu. Tapi pada intinya ketika kita mau ke Mesir, salah satunya adalah bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Gitu, itu utama gitu ya. Bahasa Arab, kedua bahasa, apa, ya tambahlah dengan bahasa Inggris kalau kalau ini gitu ya, kalau bisa gitu ya. Kemudian hafal Al-Qur'an gitu ya. Al-Quran. Itu Minimal berapa juz? kalau dulu ya, dulu 3 juz itu Oh, udah udah bisa bisa. sebagai syarat awal Hmm. gitu ya. Tapi nanti ada target di kampus. Ada. Gitu ya, target di kampus. Jadi untuk persyaratan karena persyaratan untuk masuk Al-Azhar itu yang menentukan sebenarnya Kemenak Kemana? gitu ya, Oh, iya. Kemenak yang memfilter gitu. Hmm. Jadi kalau di negara lain mah ada yang diatur oleh Kemenaknya, ada yang tidak gitu. Jadi kalau udah di Mesir mah sebenarnya kita ya daftar-daftar aja gitu. Tapi karena di sini kita punya pemerintah yang kerjasama dengan Al-Azhar harus terdata dan sebagainya itu ya ada syarat-syarat yang ditentukan Mas. Ah, bagus. Pengetahuan keislaman juga mungkin itu dibutuhkan ya, jadi belajar tentang sejarah-sejarah, belajar tentang menulis dengan bahasa Arab, itu penting untuk lulus tesnya. Oh, Kalau udah di sana yang paling dibutuhkan mah bahasa Arab. bahasa Arab. Meskipun bahasa Arabnya nanti ya kita kalau belajar dengan dosen
membaca buku itu sebenarnya bahasa fusha. Tapi kalau udah keluar dari rumah atau keluar dari kampus, Beda lagi. beda lagi. Kayak beda. Iya. Kayak kita bilang haut, Iya. kita kan bahasa Arab gitu ya. Sana cuma bilang saya. Oke. Kayak bahasa slangnya ya, bahasa gaul. Bahasa mereka. Hmm. Jadi bahasa Ami ya. Bahasa Ami. daerah mereka. Berarti kalau kita misalkan tertarik gitu seperti Ustaz nih, para pemirsa yang pengen ke Mesir, boleh dicari circle-nya yang membantu untuk kuliah di sana, mungkin seperti itu. Kuliah ke sana itu ada broker nanti. Jadi ada broker-broker yang memang mengelola pelatihan-pelatihan khusus persiapan ke sana. Gitu. Ada banyak lah. Saya gak sebut merek. Tinggal dicari dan diikuti mungkin ya. Nanti ada mungkin circle-nya, nanti bisa belajar bersama, persiapan bersama, pemberkasan bersama gitu ya. Bahkan nanti bakal ada yang bantu juga. Jadi apa ya? Ya kalau punya kesempatan belajar lebih tinggi, lebih jauh, mudah-mudahan bisa lebih baik. Iya, kenapa enggak ya? Ya mungkin yang terakhir Ustadz, ada enggak kira-kira pesan-pesan yang pamungkas buat anak muda yang sekarang itu lagi nyari jalan pulang ke Allah lagi? Nyari jalan pulang ini gini. Secara apa ya? Hidup itu cuma sekali, kan gitu ya. Hidup itu cuma sekali gitu ya. Jangan disia-siakan hanya untuk mencari sesuatu yang tidak abadi. Nah gitu. Itu cuma sekali, jangan sia-siakan untuk mencari sesuatu yang tidak abadi. Gitu. Apa yang abadi gitu ya, cari yang abadi. Apa yang abadi? Ya tadi amal soleh. Gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu abadi. Sedekah yang kita keluarkan itu abadi. Gitu ya. Kita mencari jalan pulang, ya bismillah. Udah bismillah, saya ingin cari ridho Allah. Saya udah udah bersifat udah jauh banget dari Allah, tapi saya ingin pulang. Ya sudah, bismillah, datang ke seorang yang memang bisa mengajak kita, menunjukkan kita kemana kebaikan. Ikuti aja, bismillah aja. Nanti Allah yang atur semua. Kalau udah niat dari hati, bismillah, Allah atur semuanya. Yakin lah. Pasti dibantu lah ya. Allah nggak akan ngelepas gitu aja. Mungkin Allah itu kan kalau mendekat ke Allah hasta gitu ya. Iya. Allah itu sedap. Kalau kita mendekat ke Allah dengan jalan, Allah tuh berlari dengan berlari. Kita harus yakin dengan nas gitu ya, ayat-ayat atau hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah Ustaz. Berarti kalau kita misalkan pengen hidup enak baik di dunia maupun di akhirat, cari aja yang memang bentuknya keabadiannya, bukan yang hanya sia-sia begitu aja. Tadi mungkin Ustaz bilang ibadah yang abadi, amal yang abadi. Mungkin ada satu lagi Ustaz yang terlewat sesuai tema, teman yang abadi. Karena teman yang baik itu kan ya akan menjadi syafaat gitu nanti. Ketika kita masukkan ke dalam surga, kita akan mencari mana pulang. Iya betul. Teman kamu yang mana? Anu gitu ya. Oh itu sudah masuk neraka. Ya Allah gitu kan. Beliau lah yang mengajarkan saya. Iya betul. Belajar agama ini. Yang mengajak saya ya. Gitu. Tolong angkat dia. Angkat langsung ya kan. Betul. Benar-benar syafaat. Jadi benar-benar dengan teman itu. Jadi ya carilah pertemanan yang baik, circle yang baik, karena memang ya kita hidup tidak selamanya. Iya. Kita hidup tidak selamanya. Jangan sampai disia-siakan. Kita cari yang benar-benar Allah ridho. Ya, apapun yang kita lakukan ridho Allah. Teknisnya, bentuknya, kegiatannya apa? Betul. Yang penting mungkin sama-sama tetap berada di jalan Allah gitu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas insight-nya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan baik sama-sama, bahwasanya ternyata bahwa circle itu ketika kita berada di circle yang baik itu akan membawa kita ke jalan yang baik. Karena pada dasarnya pun sebetulnya Rasulullah ataupun Nabi pun membutuhkan teman dalam berjuang berdakwah gitu ya mungkin Ustaz ya. Karena kalau mungkin sendiri memikul sendiri itu pasti akan sangat berat. Maka Allah hadirkanlah orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang baik. Nah, kalau kita ingin mencontoh Rasulullah ataupun nabi-nabi yang lain, maka carilah pertemanan atau circle yang baik sehingga kita nanti akan mampu sama-sama
menghadap Allah itu bersaksi bahwasanya, "Ya Allah, saya dan si fulan berteman dengan sangat baik, maka masukkanlah kami ke surga bersama." Wah, Masya Allah, sangat indah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan podcast kita pada hari ini dapat bukan hanya didengar masuk lewat telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya, tapi mudah-mudahan setelah mendengar podcast ini, oh iya, kita sadar betapa pentingnya circle atau pertemanan yang saling menjaga kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan podcast hari ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Tapi jangan lupa kalau misalkan nanti kalian pengen tahu ada apa lagi sih, topik apa lagi sih di podcast kita ini, podcast Sabar ini, maka pantengin aja terus media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok maupun YouTube dengan nama SMA PGI 2 Official, yang insya Allah akan diberikan nanti di share-share tentang kegiatan kita sehari-hari maupun tentang kegiatan podcast kita pada hari ini. Begitu saja mungkin ya Ustaz, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih juga buat para pendengar yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa lagi, nanti kita bertemu di podcast yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.